Telak banget, PKB menolak mengusung kembali Anies Baswedan. Ya, Anies Baswedan sepertinya ingin kembali dengan PKB. Dan sangat orang berharap, anak-anak Abah khususnya, agar PKB mengusung Anies Baswedan kembali. Namun demikian PKB menolaknya. Ini kan memang di DKI ini kita pastikan PKB bersama Gerindra. Bersama Gerindra ya. Ini kayaknya nggak ada kader PKB tadi menemani pendaftaran kasus ini. Cuacanya apa berubah apa gimana? Enggak, ini kan memang di DKI ini kita pastikan PKB bersama Gerindra. Nah, bersama Gerindra. Bahwa di situ ada partai yang lain, itu bagian dari koalisi. Tapi PKB memastikan bersama Gerindra. Kalau Gerindra nanti berubah, PKB juga akan berubah. Berarti masih ada peluang Gerindra bakal berubah gitu di Jakarta? Kalau obrolan sejauh ini mungkin masih? Sejauh ini nggak ada sih. Tapi kan namanya dinamika bisa jadi cepat berubah. Karena begini loh, Pak, sekarang yang sudah daftar, Pak Pramono Anung dengan Pak Rano Karno, itu juga tidak kalah kuatnya dibanding Pak RK dengan Pak Suswono. Gitu. Gus, tapi kan ini kemarin waktu yang menyatakan dukungan untuk Kang Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono di Hotel Sukaruti itu kan ada PKB dan di spanduknya juga ada bendera PKB. Iya. Tapi ini di KPU tidak terlihat nih ada umbul-umbul PKB segala macam. Apakah ini tidak terinfo, tidak ikut atau gimana? Saya tidak tahu persisnya ya, kalau secara teknis kan itu nanti diurus oleh DP. Ya, itulah Jawail Fawait yang mengatakan bahwa PKB tetap bergandengan tangan dengan Gerindra. Artinya tidak ada urusan dengan Anies Baswedan. Sebelumnya beredar kabar bahwa PKB meninggalkan Kim Plus dan bergabung atau mendukung Anies Baswedan. Itulah kabar. Partai Kebangkitan Bangsa mengalihkan dukungan ke Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Namun kabar tersebut dibantah oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Jujun Ahmad Syamsurijal. Ia menampik munculnya kabar partainya menarik dukungan dari Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Dikutip dari Kompas.com, dirinya mengaku tak tahu siapa yang menyebarkan isu tersebut. Jujun pun menekankan bahwa sampai saat ini PKB masih tetap menjagokan Ridwan Kamil Suswono untuk bertarung pada Pilkada Jakarta. Diketahui Ridwan Kamil Suswono telah mendapatkan dukungan dari partai-partai politik di Kim Plus. Sementara Anies masih abu-abu apakah akan diusung PDI Perjuangan atau tidak. Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati belum memberikan kepastian. Sementara itu muncul isu jika Pramono Anung yang diajukan. Ya, itulah harapan anak Abah agar PKB kembali mengusung Anies Baswedan, namun demikian kenyataannya tidak ada kabar itu. Dan beredar kabar atau spanduk di mana di situ ada Anies Baswedan bersama mantan Menteri Kelautan ya. Di situ ada didukung PKB, Hanura, Partai Buruh dan Partai Umat ya. Namun demikian PKB tadi sudah kita tonton bersama-sama membantahnya itu ya. Ini hanya suatu catutan saja ya. Tidak malu ya anak Abah mencatut ya. Mengenai bergabungnya PKB kepada Anies Baswedan atau akan mengusung Anies Baswedan, AHY juga sudah mendengarnya. Rumor, saya dengar tadi, atau saya dengar, kalau ada yang berbeda, contohnya tadi tiba-tiba barengan begitu dan lain sebagainya, masih dalam koridor yang wajar. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mendengar kabar PKB mengalihkan dukungan dari Ridwan Kamil ke Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Itu harapan anak Abah atau harapan Anies Baswedan gitu ya, agar PKB itu mau ya mendukung Anies Baswedan. Namun kenyataannya dibantah oleh Sekjen PKB. Refli Harun pendukung Anies Baswedan mengatakan PKB akan mengusungnya walaupun PDI membatalkannya ya. Kita dengarkan dari ya, saya mau berbaju PDIP, saya mau nurut sama Bu Mega, mungkin lebih mudah. Tapi masa kita pemimpinnya kayak begitu? Kalau pemimpinnya kayak begitu, menyesal kita mendorongnya. Pemimpin itu harus punya karakter.
Anies maju dan dicalonkan karena dia punya value, punya nilai, punya massa, punya elektabilitas. Itu yang dia jual ke partai-partai. Adapun kalau partai-partai tidak mau, ya yakinlah bukan karena Anies tidak laku, karena takut. Sekali lagi ya, karena khawatir. Dengarkan jubir-jubir siapapun yang ingin membuli Anies, karena khawatir, karena takut. Justru karena dia value-nya tinggi, makanya kemudian orang pada takut dan khawatir. Oke, itu bagian yang belum selesai. Nah, ternyata ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa PKB punya peluang untuk mengusung Anies. Pertanyaannya adalah, kok bisa begitu? Bukannya PKB sudah membantah kalau dia mengirim surat? Iya, surat. Kan yang dibantah surat, tapi dia tidak akan mengusung Anies belum tentu. Karena sampai saat ini dia belum mengeluarkan surat rekomendasi atau deklarasi terhadap Ridwan Kamil Suswono. Why? Begini saudara sekalian, apa yang membuat PKB kemudian belok? Yang membuat PKB belok itu 3. Ya. 1, kasus-kasus hukum yang bisa dieksploitasi. Dan jangan salah, tidak hanya Istana Lama yang bisa mengelola kasus-kasus hukum, Istana Baru juga bisa. Karena Istana Baru ini ada orang kuat yang juga bisa dekat dengan aparat hukum. Yang kedua adalah terkait dengan kemungkinan PKB akan mendapatkan kursi di pemerintahan dan selanjutnya menikmati kekuasaan. Kan? Karena PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar itu tidak pernah menikmati kekuasaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, desas-desus pengambil alihan kepemimpinan PKB yang dipimpin oleh Caimin dengan inisiasi oleh NU untuk mengadakan muktamar tandingan. Di situ ada Saifullah Yusuf, ada NU lainnya, konon akan mengundang Mahfud MD, Yeni Wahid dan lain sebagainya. Nah, 3 hal ini membuat PKB terpaksa dalam tanda kutip mengkhianati jasa dan perkawanan Caimin Anies Baswedan. Mereka ini chemistry-nya luar biasa. Perkawanan itu akhirnya dilukai dengan tidak mengajukan Anies Baswedan, padahal PKB mampu melakukan itu. Itulah analisa dari Refli Harun. Namun demikian pada kenyataannya sudah ditolak ya kalau PKB tetap berada di bersama dengan Partai Gerindra. Yang jelas Anies Baswedan diusung oleh Partai Hanura. Namun demikian kelihatannya Partai Hanura tidak cukup kursi untuk mengusung Anies Baswedan. Partai Hanura DKI Jakarta mengaku siap mengusung Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024 bila tak ada partai lain yang mendukungnya. Hanura mengaku akan berusaha untuk mencari jalan agar bisa berkoalisi dengan partai non-seat hingga menemukan angka 8,1% dari batas minimal 7,5%. Bahkan kemarin kami menghitung-hitung, andai kata tanpa partai lain yang non-seat 2 dan yang non-seat, kami temukan angka 8,1%. Artinya kami bisa mengusung Pak Anies kalau ada partai yang nggak mau. Jafar menegaskan siap memberikan dukungan penuh kepada Anies Baswedan seandainya perjalanan politiknya dicegal. Hanura berjanji akan membantu Anies mencari jalan keluar. Itulah Anies Baswedan yang begitu kasihan ya, sampai mengemis-ngemis ya ke Partai Hanura. Begitu Mas Bro.